Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, rekan rau di mana saja kita berada, pimpinan dan karyawati dan karyawan serta khususnya penyiar kita bersama Ibu Lia Buru Nasti Habang Siri-siri Nasongkop Tusa Pulidi mulai di perdongan Buru Nasti sonang nape setiap hari. Alhamdulillah, mari kita semua panjatkan syukur. Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita pada hari ini, hari Rabu, besok hari Kamis. Hari Rabu, hari Kamis, say habis. Berketepatan datanglah hujan gerimis, tapi walaupun demikian tetaplah kita optimis. Mari kita tebarkan dengan tebaran senyuman yang manis. Jangan pesimis, apalagi memandang sinis. Karena itu akan membuat kita akan lebih sinis di dalam kehidupan, sehingga kita pun tidak bisa hidup romantis. Maka mari kita bikin romantis biar kita tetap harmonis. Mari kita semua berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ilmu pengetahuan kita sehingga kita beribadah haruslah didasarkan atas dasar ilmu, dan tentu ilmu yang sudah kita peroleh jangan hanya disimpan tanpa diamalkan. Mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan kita semua pribadi yang beriman, berilmu, bertakwa, beramal, dan terus kita berbudaya sehingga lengkaplah dengan ilmu. Hidup kita akan mudah, dengan seni hidup kita akan terasa indah, dengan agama hidup kita pun akan terarah. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Mari kita bersolawat, tandanya seorang ayah yang hebat, tandanya seorang ibu yang hebat banyak bersolawat. Kalau kita banyak bersolawat, insya Allah kita akan selamat dan mendapatkan syafaat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Uzibu da'watad da'i idza da'an.
Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, la'allahum yarsudun, agar mereka selalu berada di dalam kebenaran. Kalau kita lihat daripada asbabun nuzul dari ayat ini, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Marduwai, Abu Syekh, dan lain-lain dari beberapa jalan dari Jarir bin Abdul Hamid, dan dari Absah As-Sajastani, dari Asal bin Hakim bin Muawiyah bin Zayyidah, dari bapaknya yang bersumber dari datuknya, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan datangnya seorang badui kepada Rasulullah SAW yang bertanya, apakah Tuhan itu dekat sehingga kami dapat bermunajat memohon kepadanya, atau Tuhan itu jauh sehingga kami harus menyerunya? Rasulullah terdiam sehingga turunlah ayat ini sebagai jawaban atas pertanyaan itu. Di riwayat yang lain diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dari Al-Hasan. Hadis ini mursal, tetapi ada beberapa sumber yang memperkuatnya bahwa ayat ini turun sebagai jawaban terhadap beberapa sahabat yang bertanya kepada Nabi, di manakah Rabb kita? Di manakah Tuhan kita? Di riwayat yang lain oleh Ibnu Asakir yang bersumber dari Ali, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan sabda Rasulullah SAW, janganlah kalian berkecil hati dalam berdoa, karena Allah telah berfirman, ud'u astazibilakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Surah Al-Mu'min ayat 60. Berkatalah salah seorang di antara mereka, wahai Rasulullah, apakah Tuhan mendengar doa kita atau bagaimana? Sebagai jawabannya, turunlah ayat ini. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Atha bin Abi Rabah, bahwa setelah turun ayat wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Surah Al-Mu'min ayat 60. Para sahabat tidak mengetahui bila mana waktu yang tepat untuk berdoa, maka turunlah ayat ini. Itulah beberapa riwayat yang menjelaskan asbabun nuzul ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 186. Ini kita sampaikan sebagai dalil yang paling utama dalam hal berdoa. Kita wajib berusaha, berikhtiar semaksimal mungkin, sekuat tenaga kita, sesuai kemampuan keahlian kita. Kalau bisa, kita semua bekerja sesuai dengan profesi kita masing-masing, tidak hanya terampil, tapi kalau bisa profesional, ahli di bidang masing-masing. Tapi di samping itu jangan lupa, di samping kita berusaha memiliki ilmu pengetahuan untuk mencapai keberhasilan dan keberkahan, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah kuncinya beribadah. Selain kita berusaha berdoa, jangan lupa supaya lebih cepat terkabul dan lebih cepat kita rasakan segala manfaat daripada usaha dan doa kita, jangan lupa juga pancing dan kuatkanlah dia dengan amalan-amalan. Berusaha, berikhtiar, berdoa, dan beramal. 3 kunci inilah
3 kunci sukses bagi kita orang yang beriman. Kalau kita ingin mendapatkan kesuksesan, kesejahteraan, dan kebahagiaan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Lalu tentu kita yang berdoa ini disuruh Allah kita untuk berdoa. Yang pertama, berdoa di waktu-waktu tertentu. Ada 13 waktu mustajab berdoa. Dan ada 13 tempat mustajab berdoa. Tempat mustajab berdoa itu 12 di negeri Makkah, Makkatul Mukarramah, dan ada satu tempat di Madinatul Munawwarah, yaitu Raudhah. Sedangkan 13 waktu itu yang mustajab berdoa itu antara lain di setiap hari kita bisa berdoa waktu mustajab di pertengahan malam. Kemudian setelah itu ada waktu kita bisa berdoa ketika waktu hari Jumat. Kita bisa mengambil waktu berdoa ketika azan berkumandang. Doa antara azan dan iqamat. Doa antara dua khutbah Jumat. Doa ketika pada bulan Ramadan. Doa ketika 10 air Ramadan dan lain-lain sebagainya. Pertanyaannya, siapakah hamba yang paling mustajab doanya? Itu ada 14 golongan. Yang pertama, doa yang mustajab adalah doa orang-orang yang terzalimi. Yang kedua, doa orang tua kepada anaknya. Yang ketiga, doa orang yang sedang berpuasa. Yang keempat, doa seorang musafir yang sedang menempuh perjalanan yang sangat jauh. Kemudian yang kelima, doa orang yang mengalami kesulitan. Yang keenam, doa seorang muslim yang mendoakan saudaranya di belakangnya. Yang ketujuh, doa anak yang soleh dan berbakti kepada orang tuanya. Yang kedelapan, doa orang yang tidur dalam keadaan suci dan berzikir mengingat Allah. 9, doa orang yang berdoa dengan doa Nabi Yunus alaihissalam. 10, doa orang yang sedang berperang atau berjuang di jalan Allah. Yang ke-11, doa orang yang sedang menunaikan ibadah haji dan melaksanakan umroh. Yang ke-12, doa pemimpin-pemimpin yang adil. Ke-13, doa orang yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah doa yang mustajab itu doa orang yang banyak mengingat Allah. Bagaimana penjelasannya? Insya Allah akan kita lanjutkan setelah iklan berikut ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat rekan Rau di mana saja kita berada. Orang yang suka menghitung-hitung penghasilan sahabat, itu tandanya hasad. Orang yang suka mengkali-kali penghasilan kawan, itu tandanya orangnya iri hati. Orang yang suka mengurangi bagian kawan yang bukan bagiannya, itu namanya serakah, rakus alias sokal. Dan orang yang suka menambah bagian, itulah namanya orang yang serakah, rakus alias sokal. Tapi orang yang mengurangi bagian orang yang bukan bagiannya,
itu namanya zolim. Itu namanya dia sudah melakukan aniaya. Tapi kalau ada orang yang suka berbagi, berzakat, berinfak, bersedekah, suka membantu orang, membantu sahabat, membantu kaum kerabat, itu baru namanya mantap, paten, luar biasa. Golongan hamba yang mustajab doanya yang pertama adalah doa hamba yang terzolimi. La taslimuna wa la tuslamun. Kamu tidak menjalimi dan tidak pula dijalimi. Kamu tidak menjalimi dan tidak pula dijalimi. Ulang mangalayasi dan ulang ra dilayasi. Jangan menjolimi dan jangan mau dijolimi. Inilah pesan Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 279. Ala la'natullahi ala zalimin. Ingatlah laknat Allah atas orang-orang yang zolim. Al-Quran surah Hud ayat 18. Innahu la yuflihuz zalimun. Sesungguhnya orang-orang yang aniaya, yang zolim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan. Al-Quran surah Al-An'am ayat 21. Wa ma lizzalimina min ansar. Orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolong pun baginya. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 270. Secara etimologi, zolim, kezaliman itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya atau mengambil sesuatu yang bukan haknya. Secara istilah, zolim itu adalah melakukan sesuatu yang keluar dari koridor kebenaran, baik ia karena kurang atau dia melebihi batas. Orang-orang yang berbuat zolim berarti adalah meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya dan dia pun mengambil sesuatu yang bukan haknya. Atau dia memang betul-betul sudah jauh dari koridor kebenaran karena melebihi batas dan jauh daripada kebenaran. Saudaraku, jangan kita menzolimi orang, siapapun orangnya. Karena ingat saudaraku, orang yang kita zolimi itu sangat mustajab doanya. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ittaqi da'watal mazlum. Waspadalah terhadap doa orang yang terzalimi. Fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena doanya langsung sampai kepada Allah tanpa ada penghalang. Salasu da'awatim mustajabat. Ada 3 doa yang mustajab. Da'watus shaim, doa orang yang berpuasa. Wa da'watul mazlum, doa orang yang dijalimi. Wa da'watal musafir, dan doa orang yang sedang melakukan perjalanan yang jauh yang disebut dengan musafir.
hadis surat At-Tabrani Baihaqi yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita tidak boleh menzulimi orang apapun alasannya. Jangan mencari-cari pembenaran atas kezoliman yang kita lakukan. Jangan menzolimi istri. Jangan sampai seorang istri menzolimi suami. Jangan sampai seorang ayah menzolimi anak. Dan jangan sampai seorang anak menzolimi kedua orang tuanya. Jangan menzolimi tetangga. Jangan menzolimi saudara-saudara kita, kaum kerabat kita. Dan jangan menzolimi orang-orang kafir, walaupun kita beda agama. Harus dibina rasa persaudaraan, persaudaraan sesama makhluk, persaudaraan sesama manusia. Jangan kita menzolimi hewan, binatang, dan tumbuh-tumbuhan pepohonan, karena kita sama-sama makhluk Allah. Jangan menzolimi manusia siapapun orangnya, walaupun dia digolongkan kepada orang kafir. Karena apa? Di dalam hadis riwayat Ahmad yang bersumber dari Anas ibnu Malik, yaqulu, dia berkata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ittaqu da'watal mazlum, hati-hatilah terhadap doa orang yang dijalimi. Wa in kana kafirum fa innahu laisa dunaha hijab. Meskipun ia orang kafir, kita tidak boleh menzolimi yang berbeda agama. Kita harus membina kerukunan, kita harus bertoleransi, dan harus kita bangun sikap moderat di dalam beragama. Karena apa? Fa innahu laisa dunaha hijab. Sesungguhnya tidak ada penghalang baginya antara dia yang dizolimi walaupun dia orang kafir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati saudaraku, jangan sampai kita menzolimi orang lain. Apalagi dengan sedikit kekayaan, sedikit kekuasaan. Jangan gunakan kekayaanmu untuk menzolimi orang. Jangan gunakan setitik kekuasaan, jabatan yang diamanahkan kepadamu untuk menzolimi orang. Karena orang-orang yang kita zolimi itu tidak ada penghalang, tak ada batas dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya mustajab. Walaupun dia bukan orang yang alim, walaupun dia bukan ahli ibadah, walaupun dia bukan beragama Islam. Orang kafir itu doanya mustajab karena dia dizolimi. Gunakanlah setitik kekayaan yang dianugerahkan Allah kepadamu, setitik kekuasaan sebagai alatmu untuk lebih meningkatkan amal ibadah, meningkatkan amal soleh. Setitik ilmu yang Allah berikan kepadamu, gunakanlah ilmu itu sebagai alatmu untuk lebih meningkatkan ilmu zariah. Gunakan kekayaanmu untuk meningkatkan amal jariah. Tingkatkan amal jariahmu melalui setitik kekuasaan yang Allah berikan kepadamu. Hati-hati jangan menzulimi. Apalagi kita yang punya sedikit kekuasaan, jangan menzulimi bawahan kita, jangan menzulimi pembantu kita, jangan menzulimi karyawan-karyawati kita, jangan menzolimi buruh
yang selalu bekerja dengan kita. Jangan menzolimi orang-orang fakir miskin, apalagi jangan menzolimi anak-anak yatim, karena doa mereka sangatlah mustajab. Di dalam satu kisah, ada seorang perempuan yang sangat solehah. Dia memiliki rumah yang sangat kecil, tapi tempatnya berada di samping istana megah seorang sang raja. Dan nampak rumah kecil itu mengurangi keindahan istana sang raja. Dengan itu, sang raja pun sering meminta kepada perempuan yang soleha itu untuk dia bersedia menjual rumahnya itu. Tapi perempuan yang soleh itu menolak. Pada suatu ketika, perempuan yang soleh itu pun keluar rumah dalam sebuah perjalanan. Ketika tidak ada perempuan yang soleh itu, tidak ada di rumahnya, justru itulah digunakan kesempatan oleh sang raja untuk merobohkan bangunan rumahnya. Dan perempuan itu pun mengetahuinya setelah ia diberitahu yang merobohkan rumahnya itu adalah sang raja. Maka perempuan yang soleh itu pun secara spontan ia menengadah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sembari mengangkat kedua tangannya. Ya Tuhanku, pemilik sekalian alam raya, aku adalah hamba-Mu yang lemah. Engkaulah yang maha menguasai dan Engkaulah yang maha menundukkan. Hamba ini sangatlah lemah dan teraniaya. Pasti Engkaulah yang maha memberikan pertolongan. Hamba yang lemah dan teraniaya ini pasti memiliki penolong. Dengan doanya yang sangat dalam, keluar dari hati yang dalam, dia seorang wanita yang soleha, yang terjaga ibadahnya, terjaga zikirnya, terjaga tilawatil Qur'annya. Maka setelah dia berdoa, perempuan yang soleh itu pun dia duduk-duduk di depan bekas rumahnya yang telah roboh. Tidak lama kemudian datanglah raja keluar istana bersama rombongannya. Ketika mereka melihat perempuan itu, maka raja pun langsung menanyainya, "Apa yang sedang kau lakukan di sini?" Perempuan itu pun menjawab, "Aku sedang menunggu robohnya istanamu." Raja itu pun menertawakannya dan mereka pun anggap itu hanyalah kata-kata yang sia-sia dan mereka anggap itu kata-kata hanya kata-kata berlalu tanpa ada makna. Pada saat malam pun tiba, Allah tunjukkanlah kekuasaannya. Raja beserta seluruh bangunan istana yang megah itu dibenamkan dan ditenggelamkan ke dalam tanah. Doa perempuan yang soleha yang dizolimi oleh sang raja dengan merobohkan rumah yang kecil, reot, gubuk, ternyata terbukti doa seorang yang teraniaya itu tidak ada penghalang antara dia dengan Tuhannya.
Maka oleh karena itu, hati-hatilah saudara-saudaraku atas doa orang-orang yang dizolimi. Jangan menjolimi dan jangan mau dizolimi. Ulang ra mengalayasi, ulang ra dilayasi. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Doa yang mustajab adalah seorang hamba. Yang kedua adalah doa orang tua kepada anaknya. Doa orang tua kepada anaknya. Salasu da'awatim mustajabat. 3 doa yang mustajab. La syakka fihinna. Tidak diragukan lagi dalam ketiganya. Yang pertama, da'watul walidi ala waladihi. Salah satunya adalah doa orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati kepada saudaraku doa orang tua. Dan doa orang tua sangatlah kita harapkan. Dan doa orang tua adalah selalu mengalir. Orang yang paling baik dalam kehidupan adalah kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita, 2 insan manusia yang selalu setia, berjuang mengorbankan dengan banyak pengorbanan dan bentuk perjuangan peras keringat banting tulang untuk kebahagiaan anak-anaknya. Walaupun orang tua kita sudah lanjut usia, ingat, doa mereka sangatlah mustajab. Oleh karena itu, kita sebagai anak, mintalah doa kepada orang tua. Walaupun mereka tidak mampu lagi berusaha bekerja, tak ada lagi penghasilannya, ingat doa mereka sangatlah mustajab. Dan doa mereka itu selalu mengalir kepada kita. Maka mintalah doa kepada orang tua, karena doa orang tua sangatlah mustajab. Kemudian yang ketiga, doa yang terkabul adalah doa orang yang sedang dalam berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Saibah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "As-shaimu la turaddu da'watuhu." Orang yang sedang berpuasa itu tidak ditolak doanya. Dalam hadis yang lain kita sebutkan tadi, ada 3 golongan doa yang sangat terkabul. Salah satu itu adalah doa orang yang sedang berpuasa. Maka ketika kita melaksanakan puasa, perbanyaklah doa, sehingga mudah-mudahan doa kita pun akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa orang yang sedang dalam musafir. Orang yang sedang bermusafir, doanya sangatlah mustajab. Apalagi dalam keadaan yang habis biaya perjalanan. Oleh karena itu, kalau kita bisa bantulah mereka untuk sekedar biaya mereka untuk lanjutkan perjalanan. Dan mintalah doa kepada mereka, karena doa mereka sangatlah mustajab. Kemudian saudaraku, doa orang yang sedang mengalami kesulitan. Orang yang mengalami kesulitan, dia sangat dekat dengan Allah. Orang yang mengalami kesusahan, dia sangat dekat dengan Allah. Orang yang sedang mengalami musibah, dia sangat dekat dengan Allah. Di titik terendah, maka di saat itulah dia pun lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doanya itu mustajab. Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Yakinlah sesudah kesusahan itu akan ada kemudahan. Yakinlah, seyakin-yakinnya sesungguhnya di sesudah kesusahan itu akan ada kemudahan. Inilah yang mungkin yang bisa kami sampaikan dari 14 golongan hamba yang doanya mustajab. Mungkin di lain waktu, di lain kesempatan bisa kita lanjutkan.
Mudah-mudahan kita semua berusaha termasuk orang-orang golongan yang mustajab dalam berdoa. Oleh karena itu, pilihlah waktu-waktu tertentu untuk berdoa dan berusahalah semaksimal mungkin untuk berada di tempat mustajab berdoa di kota Makkatul Mukarramah, di Madinatul Munawwarah. Dua tanah suci adalah tempat mustajab berdoa. Tidak ada lagi tempat yang lain selain tanah Makkah dan tanah Madinah. Dua tempat itulah tempat mustajab berdoa. Oleh karena itu berusaha semaksimal mungkin untuk bisa kita melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan umroh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan mari kita berusaha mempertahankan tauhid, keimanan, ketakwaan kita dan amal soleh kita, sehingga kita betul-betul meninggal dalam keadaan husnul khotimah, kematian yang baik, dalam keadaan muslim, keadaan taat, dalam keadaan menyerahkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.